memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Pada Oktober 2025, pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka baru memasuki tahun pertamanya. Tapi aroma Pilpres 2029 sudah tercium kuat. Apakah duet Prabowo Gibran akan bertahan? Atau akankah koalisi besar pecah membuka jalan bagi ambisi baru? Dan bagaimana implikasinya terhadap Pilpres 2034, di mana Gibran bisa naik tahta sebagai presiden? Ini bukan sekadar analisis, ini adalah penyelaman mendalam ke konstelasi politik yang rumit, dilihat dari perspektif pendukung pemerintah, oposisi kritis, pengamat independen, dan suara rakyat di media sosial. Kita akan mengurai benang kusut ambisi, konflik internal, dan risiko sistemik yang mengancam fondasi demokrasi Indonesia. Apakah ini akhir dari republik yang adil, atau awal dari era baru? Untuk memahami konstelasi ini, kita harus mundur ke akarnya. Pasca Pilpres 2024, Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus), aliansi raksasa yang mencakup Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PKS, Nasdem, dan lainnya mendominasi dengan hampir 80% kursi DPR. Ini bukan koalisi biasa, ini mesin politik yang dirancang untuk bertahan. Pada Februari 2025, Kongres Luar Biasa Gerindra secara bulat mendukung Prabowo maju lagi di 2029. Dari perspektif pendukung, seperti relawan Gerindra, ini adalah manifestasi kontinuitas. Prabowo adalah pemimpin yang telah membuktikan diri, dari diplomasi Gaza hingga evaluasi APBN. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas presidential threshold menjadi game changer. Kini partai kecil pun bisa mengusung kandidat, membuka peluang fragmentasi, tapi juga demokrasi yang lebih inklusif. Dari sudut oposisi seperti PDIP yang kini terpinggirkan, ini adalah penyimpangan demokrasi. Puan Maharani dalam pidato internalnya menyoroti bagaimana koalisi ini memanfaatkan instrumen negara untuk mempertahankan kekuasaan. Pengamat seperti Rocky Gerung bahkan lebih tajam. Ini bukan politik, ini oligarki. Dan 2029 bisa jadi puncaknya. Perspektif rakyat ditermin di X, di mana tagar seperti Pilpres 2029 trending dengan campuran harapan dan sinisme. Sebuah post viral menyatakan, Prabowo baru setahun tapi sudah ditanyain 2029. Ini bukti elit haus kuasa. Di sisi lain, basis Prabowo melihat ini sebagai stabilitas di tengah krisis global. Mendalami lebih dalam, pengaruh Jokowi tetap dominan melalui PSI dan jaringan relawannya. Gibran sebagai wapres muda dipandang sebagai warisan hidup Jokowi, simbol perubahan bagi pemilih milenial tapi juga target kritik. Survei Indikator Politik 2025 menunjukkan elektabilitas Gibran mencapai 40-50% di kalangan muda, tapi turun drastis di basis oposisi karena isu ijazah palsu Jokowi yang kembali muncul. Dari perspektif ekonomi, pemerintahan ini diuji oleh warisan Jokowi, hutang negara yang membengkak, dan proyek seperti IKN yang kontroversial. Jika berhasil, ini modal kuat untuk 2029. Jika gagal, oposisi seperti Anies Baswedan bisa bangkit dengan narasi perubahan sejati. Skenario pertama, Prabowo mempertahankan Gibran sebagai wakil di 2029. Ini bukan sekadar pilihan, ini adalah strategi jangka panjang. Dari perspektif strategis, duet ini menjamin kontinuitas program seperti Indonesia Emas 2045 dengan Gibran sebagai jembatan ke 55% pemilih Gen Z dan milenial. Relawan Jokowi dalam perspektif loyalis melihat ini sebagai amanat 2 periode. Gibran adalah penjaga pintu memastikan kebijakan pro rakyat berlanjut. Relawan Jokowi siapkan Gibran lawan Prabowo jika ditinggal. Tapi jika duet dipertahankan, ini mengunci dukungan basis Jokowi termasuk ormas Islam dan desa. Survei awal menunjukkan dukungan 60-70% didorong diplomasi Prabowo di KTT Draza dan reformasi internal Gerindra. Namun, kajian mendalam mengungkap resiko.
Dari perspektif oposisi, ini memperkuat narasi dinasti. Ambisi internal KIM Plus bisa meledak. Partai seperti PAN atau Zulkifli Hasan dan Golkar Airlangga Hartarto punya kader ambisius yang merasa terpinggirkan. Usia Prabowo 78 tahun di 2029 jadi faktor kritis. Jika berhalangan, Gibran naik, tapi dikritik kurang matang. Perspektif publik di X campur aduk, dukung duet ini untuk stabilitas. Implikasi ke 2034, kemungkinan Gibran terpilih sebagai presiden sangat tinggi, 80-90%, karena pengalaman 2 periode sebagai wapres dan dukungan koalisi permanen. Tapi bisa picu krisis legitimasi jika oposisi kuat, misalnya Anies atau Ganjar bersatu. Skenario kedua lebih mungkin menurut pengamat. Prabowo maju tanpa Gibran untuk meredam kritik dinasti dan memenuhi ambisi internal. Ini inklusif, memberi ruang bagi tokoh seperti AHY atau Erick Thohir, memperluas basis dengan threshold hilang. Dari perspektif koalisi, ini uji loyalitas, hindari pecah dengan Jokowi tapi penuhi aspirasi partai. Selain itu juga mengurangi narasi boneka Jokowi, Prabowo bisa tampil lebih independen. Dengan threshold yang hilang, Prabowo bisa pilih cawapres dari partai kecil untuk memperluas basis. Resikonya mendalam, Gibran bisa maju sendiri didukung PSI. Oposisi menguat dengan Anies atau Ganjar memanfaatkan kekacauan. Perspektif kritis. Tidak ada desain lawan Prabowo, tapi ambisi berlebih bisa cipta tarung bebas. Implikasi ke 2034, Gibran peluang turun 50-70%, buka ruang tokoh baru. Di jantung skenario ini, kandidat alternatif jadi kuncinya. Mari bedah dengan lebih dalam dari perspektif kekuatan, kelemahan, dan implikasinya. Pertama, Agus Harimurti Yudhoyono, Demokrat. Pengalaman militer, basis Jabar kuat. Prabowo sendiri, prediksi AHY Sangi Gibran. Pro, stabil. Kontra, kurang karisma, kemungkinan tinggi. Kedua, Erick Thohir, Golkar. Sukses BUMN dan sukses NU. Visioner tapi kurang politik nasional, kemungkinan sedang. Ketiga, Ahmad Ali atau Nasdem PSI, loyal Jokowi, basis Sulawesi. Jembatan tanpa dinasti tapi kontroversial, kemungkinan rendah. Kini peluang duet Prabowo dengan Deddy Mulyadi atau KDM, Gubernur Jawa Barat. Populer lewat gaya populis dan medsos. Elektabilitas melejit bahkan lebih tinggi dari Prabowo di survei 2025. Dari perspektif pro, duet ini kuat. KDM bawa basis Jabar, pemilih terbesar, inovatif, dekat rakyat seperti konten viralnya. Burhanuddin Mota disebut KDM bisa melenggang ke 2029. Namun, tajamnya analisis sering dilihat sebagai saingan, bukan mitra. Skenario pecah kongsi muncul, KDM potensi lawan Prabowo jika ambisi Gerindra bertabrakan. Perspektif oposisi, KDM aset sekaligus ancaman Gerindra. Kemungkinan duet merendah sedang jika jadi kuatkan KIM di Jawa, tapi risiko internal tinggi. Lainnya seperti Teddy Indrajaya rendah elektabilitas.